Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin rahina wa murtahanun bi aqiqatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa udah ini Bang Rudi? Kayaknya jam 12 kurang 3 jam. Bang, yang enak mah ini udah langsung dibagi-bagiin aja berkat ya. Ada bola lagi malam ini. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT. Mohon maaf nggak saya sebutkan namanya, atu-atu lah, banyak banget ini. Kameramen nggak disebut. Ada ini 200 ya Bang Rudi ya? Bang, kalau campur bendera 1000 ada ini. Bendera banyak banget itu, ya Allah. Cuman yang paling enak itu bendera, kita lihat nih yang tiangnya pakai sedotan. Tahu begitu mau saya luar biasa ya, yang kagak datang rugi ini. 20.000 lumayan. Anak 5 lumayan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan. Amin. Bil khusus tentu saja untuk sahibul bait, sahibul hajat, saudara kita, jamaah kita, Bapak Warudi, Bapak Puji ya. Alhamdulillah yang pada malam hari ini mengundang kita untuk bermuajahah, bermuhasabah, berkumpul, berzikir, membaca Quran, bersolawat, berdoa di dalam rangka tasyakuran walimatul akikah atau walimatul tasmiyah. Mudah-mudahan dari doa-doa yang kita bacakan, solawat, zikir, tasbih, tahmid, sekali lagi keluarga besar beliau dilimpah curahkan rahmat, keberkahan, dan anak yang dilahirkan, yaitu anak dari Bapak Puji yang bernama
Panjang banget namanya, saya lihat tadi masalah susah nyebutnya itu. Aira Maharani Listiawan Putri binti Puji Listiawan, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak yang salehah, amin. Anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah, bisa menjadi kebanggaan orang tua. Pendek kata, bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Satu saat nanti ini anak bisa bermanfaat bagi banyak orang, amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini walimatul akikah. Apa sih akikah itu? Akikah asal katanya dari kata akko, artinya terbelah, dipotong, terpotong, akikah. Maka biasanya kalau acaranya acara akikah, nggak ngelihat golok, nggak ngelihat pisau, minimal kita ngelihat gunting. Bener nggak? Bener nggak? Akikah ada yang dipotong. Apa yang dipotong? Rambut. Rambut. Cuman kan rambut bahasanya bukan dipotong ya, dicukur. Apalagi yang dipotong? Tuh sate, tuh udah jadi sate tuh. Kambing. Jadi menurut ajaran syariat agama kita, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap kelahiran anak bayi, seorang anak, hukumnya sunnah muakkad untuk melaksanakan akikah di hari yang ke-7. Motong kambing. Mudah-mudahan dengan motong kambing terpotong sifat-sifat binatang yang berpotensi dimiliki oleh yang namanya manusia. Hukumnya sunnah muakkadah. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hukumnya sunnah muakkadah, potong buat laki-laki 2 ekor kambing, potong kambing buat perempuan 1, menurut Imam Asy-Syafi'i. Saya baca di Fikih Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq, laki-laki boleh 1 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ternyata Sayyid Sabiq di Fikih Sunnah itu bermazhab Hanafi, bukan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada saudara kita umpama potong kambing buat laki-laki 1, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang 2 buat laki-laki boleh sah. Yang 1 buat laki-laki juga boleh. Yang nggak boleh nanya mulu, nggak potong-potong kambing. Kenapa dibolehkan? Karena pada dasarnya esensinya motong kambing 1, motong kambing 2, esensinya adalah sedekah. Sama aja dengan kurban. Potong kambing, akikah, potong kurban, potong kambing, kurban, sama esensinya adalah sedekah. Cuman bedanya, kalau pada saat pemotongan hewan kurban itu dibagikannya dalam bentuk sedekah kepada masyarakat, dagingnya masih mentah. Kalau akikah itu udah dimatengin, udah dimasak. Terserah ada tuh, mau dimasak sate, mau dimasak gulai, mau dimasak tongseng, mau dibikin sop, mau dibikin semur, sesuai selera pemilik rumah atau sesuai selera orang di kampung itu. Kalau di kampung ini saya lihat apa aja doyan.
Yang penting daging kambing. Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya itu 7 hari setelah dilahirkan. Jadi begitu dilahirkan hari ini, udah diajanin sama bapaknya di kuping kanan, udah dikomatin sama ayahnya di kuping kiri, udah dibersihin, udah pulang ke rumah, 7 hari potong kambing. Pak Ustadz, kayaknya kalau 7 hari emang duit habis-habisan buat biaya ngelahirin. Apalagi lahirannya umpama, lahirannya sesar. Kebetulan nih anak nyungsang di perut emaknya, kata dokter harus di sesar. Biayanya luar biasa mahal, hampir 10 juta, 15 juta. Kayaknya 7 hari belum bisa kebeli kambing. Boleh di 7 hari kemudian, yaitu hari ke-14. Hari ke-14 masih belum punya duit juga, hari ke-21. Terus begitu. 21 belum punya duit juga. Ngaluin tanah kagak gol-gol. Hari ke-40. Ternyata belum punya duit juga. Yang penting belum sampai mati masih bisa diakehin. Ini menurut Al-Imam Syekh An-Nawawi. Makanya tadi tuh, ya Bang Rudi ya, ada satu nama itu kayaknya orang tua tuh. Ya, diakekahin barengan dengan cucu beliau. Itu dibolehkan. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau udah meninggal? Rasanya orang tua saya atau kakak saya, adik saya udah meninggal, ini rasanya belum diakekahin. Bagaimana bisa enggak? Kalau udah meninggal jangan pakai diakekahin dah. Niatin aja kurban, pahalanya diniatkan untuk almarhum umah. Kurban boleh, tapi kalau akekah kayaknya belum ada. Kalau sudah meninggal. Apa saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran agama kita. Syariat agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, salah satunya adalah bersyukur menyambut anak bayi, anak kelahiran, anggota baru dari keluarga kita, yaitu dengan mengadakan akekah. Nah, biasanya akekah disambung juga sudah memberikan nama untuk anak kita, untuk cucu kita. Makanya walimah pada malam hari ini disebut walimatul akikah, juga walimatul tasmiyah, pemberian nama untuk anak. Rasulullah bersabda, hakul walad alal walid salasun. Hak anak dari orang tuanya itu ada 3. Yang pertama, ayyuh sina ismahu ija wulida. Yang pertama, kasih nama yang bagus buat anak kita. Pak, apa Pak? Yang pertama kasih nama yang bagus. Nama yang bagus, yang kira-kira nama itu bisa memberikan semangat. Yang kira-kira nama itu bisa memberikan doa yang baik. Yang kira-kira nama itu kalau dipakai sama anak kita merasa bangga menyandang nama tersebut. Pak Ustadz, ada yang datang ke rumah saya, bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya ini mau lahiran sebentar lagi nih, istri saya. Coba kira-kira kasih nama apa Pak Ustadz? Menurut sunnahnya Pak, kalau kita melihat hadis tadi, ayyuh sina ismahu idza wulida. Kasih nama anak kalau udah lahir. Kita kadang-kadang USG, dokter, menurut hasil USG ini kelihatan pentolnya berarti laki-laki. Sibuk kita nyari nama anak laki, dikumpulin nama anak laki. Bahkan berlebihan. Udah dibeliin itu alat-alat bayi yang laki-laki. Begitu lahir perempuan mau ngomong apa? Makanya sunnahnya ngasih nama itu setelah lahir. Cari nama. Karena pasti masih ada waktu untuk memberikan nama anak kita. Idza ulida, jika sudah lahir. Kalau nyari nama mah apa banyak. Cari aja, pilih aja nama orang-orang soleh yang udah ada.
Guru kita umpama namanya Kiai Bahrul Hikam, kasih nama anak kita Bahrul Hikam, Bahrul Hayat, banyak. Ada tokoh anggota dewan di kampung kita yang nggak diganti-ganti, yang jadi anggota dewan terus, Pak Iskandar Zulkarnain, boleh. Kalau perlu izin sama beliau. Banyak ya Pak, kalau cari nama-nama untuk anak yang baik, boleh ngambil dari nama-nama Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh namanya bagus-bagus semua. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, pilih dah tuh. Ismail, siapa lagi? Ishak, Yakub. Yakub jangan main-main tuh Pak, nama Nabi tuh Pak. Biar kata kerjanya tiap hari goreng pempek itu nama Nabi itu Pak. Yusuf, Ayub, Suaib, waduh banyak dah. Nama-nama Nabi bagus. Udah banyak nama Nabi, dari nama malaikat boleh Ridwan, Malik, siapa lagi? Rohim, Atid, siapa lagi? Kalau Ijroil jangan dipakai, kebangetan serem ya Pak. Ijroil, Jibril juga kalau bisa jangan ada Jibril. Bukan apa-apa ya kalau anak kita gedenya jadi ulama, jadi ustadz, ada mendingan Jibril ya Pak. Lah kalau jadi pemabok, siapa itu nyungsep di ujung jalan? Jibril mabok Pak RW. Wah enak didengarnya. Jadi pilih nama anak-anak kita dari nama-nama yang bagus, yang punya arti, yang punya makna, yang bisa membuat dia pede, percaya diri, bahkan kalau bisa nama itu bisa membuat dia menjadi anak yang mandiri. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Pak, kita dari nama orang bisa tahu ya Pak, ini orang mana, benar nggak? Betul nggak? Ini dari namanya Purwoko, orang Jawa. Orang Jawa. Purwanto, Priyono, Soeharto, Soekarno, Jawa. Benar nggak Pak? Benar nggak? Nah, supaya rada Islami kasih nama Muhammad di depannya Pak. Muhammad Soeharto, gitu. Muhammad Sutarmo. Itu ngapa sih kalau orang Jawa pakai OO semua itu? Sana ada huruf O doang kali ya. Ya terus terang saya emang gak ngerti, tapi emang orang Jawa saya tandain begitu. Ada pernah saya nemu orang Jawa bukan Mukidi. Orang Jawa juga. Suprat. Nah kalau Ucok nggak mungkin orang Jawa. Benar nggak Pak? Orang mana kira-kira Ucok? Orang Medan, Horas Pak. Supaya lebih Islami, tambahin Muhammad atau Ahmad Ucok. Nah salah satu sunnah memberikan nama anak adalah menyandarkan nama Allah di depannya. Sifat-sifat nama-nama Allah. Contoh, Allah namanya Ar-Rahman, jadi Abdur Rahman. Namanya Allah Ghafur, Al-Ghafur, Abdul Ghafur. Itu bagus tuh Pak. Itu salah satu sunnah yang diajarkan di dalam agama kita. Kalaupun nggak Islami, nggak ngambil dari nama Nabi, nggak ngambil dari nama malaikat, nggak ngambil dari yang sifatnya beragama, nggak apa-apa. Yang penting nama itu bagus, bisa membuat dia semangat, bisa membuat dia tidak malu untuk menyandangnya. Ya kalau orang dulu memang namanya unik-unik. Dibuang di sono, dipungut di sini. Tuh anak ada yang namanya buang, ada yang namanya pungut. Orang dulu. Ya benar ya Pak RW ya. Ada Pak Sangkut, ada Pengki, itu kesian gitu. Ya kalau dia cuma jadi petani, kalau dia cuma mainnya di sawah, di kebun, namanya Pengki masih rada mending. Lah kalau jadi pejabat coba. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Pengki, kan nggak enak ya Pak ya. Jadi tolong diajarkan, disampaikan kepada anak-anak cucu kita, mantu kita,
salah satu daripada kewajiban kita sebagai orang tua nanti kalau punya anak adalah memberikan nama yang baik, yang bagus kepada anak-anak kita. Yang kedua, ayu allimahu minal kitabi idza aqala. Mengajarkan anak kita agama. Minal kitab, dari Al-Qur'an. Kita kan pengen anak kita jadi soleh. Bener Pak? Dikit lagi Pak, tenang Pak. Berkat udah siap kan Bang Rudi? Siap ya? Udah dihitung belum takutnya gue? Lebih mana ya? Dikit lagi ya Pak. Berapa menit lagi nih? Yang kedua, ayu allimahu minal kitabi idza aqala. Ajarkan anak kita ilmu agama dari kitab Al-Qur'an jika dia sudah aqala, sudah punya kemampuan. Udah pandai, udah pinter ngomong umpama. Udah tahu, udah bisa diajarin sholat, ajarin sholat anak kita. Udah pinter baca doa, ajarin doa anak kita. Bener ya? Ini biasanya ibu-ibunya yang rajin ngajarin doa anak-anaknya. Sambil makan, nyuapin anak, diajarin doanya. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Ini pada diam aja gak pada apa loh gimana? Diajarkan anak-anak kita. Doa-doa segala macam apa yang dia lakukan dalam aktivitasnya sehari-hari. Di dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak kita. Dan itu memang sejak masih kecil. Dan ternyata kalau kita hari ini mendengar ulama-ulama besar, imam-imam mazhab, para salafus salih, orang-orang yang pejuang-pejuang agama Islam, itu mereka sudah dididik agama oleh orang tuanya semenjak kecil. 3 tahun udah mulai diajarkan baca Quran, hafal surat-surat pendek, dilanjutkan dengan hafal surat-surat menengah, surat-surat yang panjang. 7 tahun Imam Syafi'i udah hafal baca Quran. Ini loh kan luar biasa. Agama, sholat. Ajarkan anak kita sholat. Bawa ke masjid. Itu masjid bawa anak kecil silahkan, bebas. Yang penting diatur. Gak boleh ya. Ada anak kecil masuk ke masjid, kita marahin, kita usir sampai membuat dia jerak ke masjid, itu nggak boleh. Siapa lagi yang bisa yang mau main ke masjid kalau bukan anak-anak kita? Nanti kita pada mati, nanti kita pada mangkat, yang menggantikan adalah anak cucu kita. Gantiin pengurus masjid, gantiin imam masjid, gantiin jadi DKM, merbot. Kalau tidak dikenalkan dari sekarang anak-anak kita tentang masjid, kepada masjid mau kapan lagi? Justru dari sekarang, nanti begitu dia sudah dewasa, andai pun umpama dia sempat melalang buana, lupa dan lain sebagainya dengan agamanya, setidaknya dia ingat, oh dulu saya kecil pernah bermain di masjid ini, pernah bermain di musola ini. Mudah-mudahan itu menjadi pemicu dia untuk kembali lagi ke masjid. Kenal kepada agama. Ayo Pak, ajarkan anak-anak kita baca Quran. Kita nggak sempat cari guru-guru di sini banyak yang mengajarkan Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita sholat dari semenjak umur masih kecil, 7 tahun udah mulai kita kasih hukuman kalau dia nggak mau sholat. Ajak ke masjid, contohkan. Ini kadang-kadang susah ngajarin anak-anak kita ke masjid ya Pak, sebab bapaknya juga nggak pernah kelihatan di masjid. Ustaz, anak saya susah banget diajarin berbuat baik. Ustaz, susah banget anak saya diajarin biar jadi soleh. Kepengen saya punya anak yang soleh, cucu yang soleh-soleha. Doain Pak. Pak, jangan diajarin doang tapi didoain. Ternyata doa itu luar biasa. Du'aul walid ilal walad ka du'aun nabi ila ummati. Masya Allah. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Nabi Ibrahim Pak, Nabi Ibrahim Nabi Khalilullah, kekasih Allah, masih berdoa sama Allah, Rabbi habli minas solihin,
Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Nabi. Nah kita, ustadz aja bukan, boro-boro Nabi. Nggak mau berdoa sama Allah. Sombong. Ajarin, susah, doain. Itu doa luar biasa itu Pak. Itu ya sering dipimpin oleh Ustadz Ruswandi, Ustadz Idam Nurdiansa. Setiap habis sholat ada doa Nabi Ibrahim yang selalu dibaca selain Rabbi habli minas sholihin, Rabbi alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Pak, saya kasih tahu nih Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ada anak orang-orang, anak tetangga, kok itu anak-anak dia pada rajin-rajin banget ya ke masjid. Kayaknya pada mau diajarin sembahyang, pada mau berangkat ke masjid sholat Jumat, sholat 5 waktu. Itu ternyata Pak, itu kita nggak tahu ada rahasianya. Rahasianya apa? Doa itu tadi. Demi Allah nih Pak, kalau Bapak kesulitan mengajar anak untuk mendirikan sholat, baca doa yang tadi. Rabbi alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Rabbi alni muqimash sholati, ya Allah jadikanlah aku ahli sholat. Wa min dzurriyyati, dan jadikanlah juga anak cucu keturunanku ahli sholat. Andai pun hari itu dia belum mau sholat, bulan besok belum juga mau sholat, tahun kemudian kita lihat belum mau sholat, insya Allah satu saat dia akan kembali menjadi seorang muslim, muslimah yang sejati, mau melaksanakan sholat 5 waktu. Serius Pak, yang penting kita betul-betul memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harap, dengan rasa takut, agar anak-anak kita bisa menjadi ahli-ahli sholat. Supaya nanti anak-anak kita yang akan menolong kita di akhirat Pak. Jangan sampai anak yang sudah diamanahkan Allah kepada kita, yang seharusnya menolong kita di akhirat, justru menyerumuskan kita ke dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara kita rajin sholat sendirian, ibadah sibuk sendiri, taat sama Allah sibuk sendiri, anak nggak diajarin sholat. Begitu ngoncok mau masuk ke surga, dipanggil itu sama malaikat, perhitungan dulu. Sebab anaknya masuk neraka, jadi ahli neraka gara-gara orang tuanya nggak peduli terhadap agama anaknya. Di antaranya adalah anaknya dibiarkan melalaikan sholat. Yang ketiga Pak, salah satu kewajiban orang tua adalah mengawinkan anak-anak kita idza adroka, jika sudah sampai umurnya berkemampuan untuk menikah. Ya Pak ya, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya, khusus untuk saudara kita Bapak Warudi, bisa mendapatkan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, anak cucu yang sesuai harapan kita semua, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, anak-anak yang bisa menjadi penuh manfaat untuk lingkungannya, untuk orang lain, seperti yang kita harapkan dan doa-doa kita selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.